Billiard. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ryan Ramdhani dengan NIM 12340600174 dari Prodi Ilmu Komunikasi Humas Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Komunikasi awalnya berasal dari retorika yang terkenal pada zaman Socrates. Retorika merupakan studi tentang menulis atau berbicara sebagai sarana komunikasi atau persuasif. Pada zaman Yunani kuno, retorika mengalami puncak keemasan dan berkembang melalui berbagai tokoh seperti Gorgias, Lysias, dan Socrates. Retorika juga memiliki hubungan erat dengan public speaking, di mana keduanya sering kali tidak terlalu dibedakan dalam ilmu komunikasi. Sebagai bagian penting dalam komunikasi, retorika memiliki manfaat yang sangat membantu dalam berbicara dalam persuasi. Sejarah perkembangan ilmu komunikasi telah berkembang sejak zaman Yunani kuno yang digagas oleh Aristoteles. Ilmu komunikasi ini mulai dari upaya manusia untuk menyampaikan ide, gagasan, kemauan, hasrat, dan lain sebagainya. Upaya tersebut hanya supaya manusia bisa saling berhubungan. Pada waktu itu, komunikasi tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus diberi perhatian, dikaji atau distrukturkan. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, di Yunani berkembang suatu ilmu yang mengkaji proses pernyataan antar manusia yang diberi nama ilmu komunikasi. Munculnya teknologi informasi dan komunikasi juga berkembang paralel dengan perkembangan ilmu komunikasi. Sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mulai dari zaman prasejarah hingga masa prasejarah. Beberapa perkembangan penting dalam sejarah ilmu komunikasi meliputi zaman Yunani kuno. Ilmu komunikasi muncul sebelum masa Yunani kuno yang digagas oleh Aristoteles. Teknologi komunikasi sistem pos. Setelah berkembangnya zaman, manusia semakin sadar untuk menghentikan penggunaan merpati sebagai pengiriman pesan dan beralih ke penggunaan sistem pos. Teknologi komunikasi dalam periode tradisional retorika. Periode perkembangan ilmu komunikasi di awal dari periode tradisi retorika teknologi komunikasi di dalam era teknologi informasi. Sejarah perkembangan teknologi komunikasi ini menunjukkan bahwa kita sendiri menggunakan berbagai perkembangan teknologi dan begitu juga dengan perkembangan teknologi komunikasi. Dalam sejarah perkembangan ilmu komunikasi telah terjadi berbagai perubahan dan inovasi yang mempengaruhi cara manusia berkomunikasi dan menyampaikan informasi. Perkembangan teknologi komunikasi yang membantu manusia dalam mendapatkan informasi dan berkomunikasi lebih efisien, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam berbagai sektor utama seperti transportasi, bisnis, dan komunikasi. Komunikasi memiliki peran penting dalam membangun konsep diri, aktualisasi diri, dan kelangsungan hidup. Melalui komunikasi, kita dapat memperoleh informasi dari orang lain yang membentuk pandangan kita tentang diri sendiri. Selain itu, komunikasi juga membantu kita menunjukkan eksistensi diri dan memupuk hubungan dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan biologis dan psikologis kita. Komunikasi juga dapat membantu kita memperoleh kebahagiaan dan terhindar dari tekanan dan ketegangan. Oleh karena itu, mempelajari ilmu komunikasi dapat membantu kita memahami bagaimana cara berkomunikasi yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran, komunikasi dianggap sebagai proses sebab akibat. Oleh karena itu, disebut interaksi. Komunikasi merupakan interaksi sosial yang melibatkan komunikator dan komunikan yang terlibat dalam proses komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi mempunyai berbagai dimensi, antara lain komunikasi sebagai interaksi sosial dan komunikasi sebagai perubahan sosial. Komunikasi sebagai interaksi dipandang sebagai komunikasi yang disamakan dengan proses sebab akibat atau aksi reaksi yang berganti arah. Komunikasi melibatkan
perilaku manusia yang sengaja atau tidak sengaja yang saling mempengaruhi, tidak terbatas pada komunikasi verbal, tetapi juga ekspresi nonverbal, seni, dan teknologi. Stand up comedy merupakan bentuk komunikasi yang berfungsi untuk menghibur. Komedi ini melibatkan satu orang yang berbicara di atas panggung dengan menggunakan humor dan kecerdasan yang menciptakan efek tawa dan hiburan kepada penonton. Beberapa manfaat menonton stand up comedy. Yang pertama, stand up comedy bisa membahas berbagai macam topik dengan cara yang menarik dan menyenangkan. Mengajarkan mencoba memandang segala sesuatu. Yang kedua, bisa mengajarkan mencoba memandang segala sesuatu. Melihat komedi ini dapat mengajarkan kita untuk mencoba memandang topik dengan cara yang baru dan menarik. Yang ketiga, pastinya sifatnya menghibur. Stand up comedy sangat menghibur, baik secara online ataupun offline. Yang keempat, bisa menjadi media. Materi yang disampaikan melalui komedi dapat menjadi media untuk menyampaikan informasi dan memberikan pemikiran, memberikan pujian, penghinaan terhadap diri sendiri. Komedian stand up melakukan jenis wacana yang merupakan tindakan seperti ucapan atau salam, pelaporan, dan pengampunan yang berargumentasi yang menjadi pujian dan penghinaan terhadap diri sendiri. Dalam menonton stand up komedi, kita dapat memperoleh berbagai banyak manfaat seperti mengembangkan pemikiran kritis, memberikan pujian dan penghinaan terhadap diri sendiri, serta menghibur. Oleh karena itu, menonton stand up komedi sangat disarankan untuk mendapatkan semua manfaat tersebut.